gulanya berlebih, kolesterolnya berlebih, lemaknya berlebih, darahnya berlebih. Maka untuk memakan yang berlebih-berlebih ini adalah dengan puasa. Semua penyakit bersarang di lambung. Makanya Nabi itu kenapa sehat? Lambungnya sehat. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa begitu? Karena kalau terlalu lapar nanti makannya banyak. Kalau terlalu kenyang susah bergerak, lapar lemas, lapar ngamuk, kenyang ngantuk. Dari mana Ustadz dengar itu? Di TikTok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Somad tadi waktu makan di rumah Habib Umar Abdul Aziz, saya tengok di samping Ustadz Ali, sikit kali makannya, sesuai betul dengan ceramahnya. Itu makan yang kelima. Ustadz Somad ini kalau setiap singgah ke rumah jamaah makan, asal singgah makan. Jamaah Ustadz sama Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad itu makannya sedikit, kalau Ustadz Somad itu sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sampai tadi dibawa Ustadz Taqwa, ayo kita makan di tempat saya, kata Ustadz Taqwa. Makan. Habis itu kita nanti jemput Habib Umar Abdul Aziz. Saya sangka cuma menjemput, sampai di tempat beliau makan. Tapi insya Allah makanan tadi menjadi darah daging dan tidak jadi penyakit, sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad, ya, saya tengok Ustaz ini kurus, nampaknya Ustaz ini rajin puasa sunat ya. Alhamdulillah kau husnuzon, tapi tidak seperti itu guys. Lalu Ustadz kurus ini karena puasa sunat? Bukan. Karena susah hati? Bukan juga. Karena sering diejek haters? Bukan juga. Lalu kenapa kurus? Ini memang sudah takdir. Saya sebanyak apapun makan, apapun saya makan, berat saya tak bertambah. Mungkin habis ke suara dia. Setiap hari tablik akbar pengajian, besok hari Jumat 4 pengajian, hari Sabtu 4 pengajian, hari Ahad saya pulang. Mudah-mudahan selama tablik akbar keliling kota Palembang Sumatera Selatan ini semuanya berjalan lancar, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mau mengenal Nabi Muhammad SAW dari aspek sehatnya, makanannya, maka Nabi SAW adalah makhluk yang paling sehat. Saya undangan di rumah jamaah, lalu jamaah ini saya tengok makan pakai tangan, saya makan pakai sendok. Lalu saya tanya dia, kenapa bapak makan pakai tangan, kan ada sendok? Saya bilang, kata dia, Ustadz Somad, tangan saya ini dari sejak saya kecil sampai sekarang cuman saya aja yang makainya, tak pernah dipakai orang lain. Tapi sendok yang Ustadz pakai itu entah mulut-mulut siapa makainya. Langsung berhenti saya. Terbayang saya sendok entah mulut-mulut siapa pakai. Tapi jangan gara-gara ini bapak ibu besok tak pakai sendok, pakai tangan semua. Don't sweep, jangan usap.
Ini pisau silet, tak boleh mengusap pisau silet pakai ujung tangan. Habis mengasah golok, pisau untuk potong kurban, don't sweep, jangan usap pakai ujung. Kenapa tak boleh diusap? Nanti berkarat. Nasi masak, datang anak, ambil nasi pakai tangan, dipukul emak tangan. Jangan pakai tangan, pakai sendok. Nanti cepat bas. Banyak juga yang kena pukul waktu kecil. Kalau makan pakai tangan, di ujung-ujung jari ini ada zat asam. Kalau kita tengok di matahari nampak dia zat asam. Kalau tak percaya, jilatlah asam. Zat asam ini kalau kena ke nasi, nasi cepat basi. Kalau dia cepat basi, masuk ke perut, maka usus tak terlalu capek kerja karena nasinya cepat busuk. Tapi kalau pakai sendok, maka busuknya lama, ususnya 2 kali lipat kerjanya. Pernahkah Nabi menjelaskan itu? Tak pernah. Kenapa Nabi tak jelaskan? Nanti akan datang manusia di akhir zaman dengan kecanggihan teknologi, dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, bahwa semua perbuatan Nabi itu ada hikmah sunnahnya menurut ilmu kesehatan. Silakan anak ibu kuliahkan ke fakultas kedokteran, silakan anak bapak menjadi dokter bidan, perawat, dokter spesialis. Nanti kalau dia ceramah maulid, dia akan menjelaskan tentang sunnah makan pakai tangan dan efeknya, tentu sesuai dengan makanannya. Jangan gara-gara Ustadz Somad maulid ceramah makanlah pakai tangan, besok makan sup pakai tangan. Mana bisa? Kalau makan pempek bisa pakai tangan, pakai 3 jari. Adapun kalau pas lagi makan soto, karena Ustadz Somad mengatakan pakai tangan, makan pindang pakai tangan. Tadi saya makan pindang, kuahnya tetap pakai sendok sesuai dengan keadaan. Saya cuma mau mengasih tahu, apapun perbuatan Nabi itu ada sunnahnya, dan sunnah ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW kalau memakan makanan, maka buah-buahan dulu. Dulu kita diajarkan habis makan nasi, habis makan ikan, baru dikasih buah. Ini untuk apa? Cuci mulut. Ternyata buah yang dimakan setelah makan nasi, makan ikan, makan gulai, dia tidak berfungsi apa-apa, jadi sampah saja. Tapi kalau buah kita makan duluan, buah semangka mencuci usus kita. Dimakan buah duluan, maka perut kita kenyang duluan. Kalau kita kenyang duluan, tidak terlalu banyak makan, maka makan buah dulu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya memang tak banyak makan, makanya saya selalu makan buah dulu, kadang 3 kilo Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumu, berpuasalah kamu, tasihu, maka kamu akan sehat. Hadis ini hadis dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif. Ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif kalau bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram, bukan masalah tidak ada periwayatnya yang kadzab, dan dia untuk fadail a'mal, motivasi beramal, maka berpuasa amat sangat menyehatkan badan. Gulanya berlebih, kolesterolnya berlebih, lemaknya berlebih, darahnya berlebih. Maka untuk memakan yang berlebih-berlebih ini adalah dengan puasa. Nabi tak pernah meninggalkan puasa hari Senin. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Hadisnya ada dalam Sunan, ada dalam Sahih Muslim. Apa jawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Sekarang kalau kita ditanya orang,
Pernahkah Nabi mengenang hari lahirnya? Pernah. Kalau saya nanya, jamaah jangan stres. Karena kalau Ustadz Somad itu ceramah, dia nanya, diam aja, nanti dijawabnya sendiri. Pernahkah Nabi mengenang hari lahirnya? Pernah. Hari apa? Hari Senin. Bagaimana Nabi mengenang hari lahirnya? Dengan cara berpuasa sunat. Maka kita mengenang hari lahir Nabi dengan beribadah, dengan memperbanyak silaturahim, dengan banyak sedekah. Adapun orang yang mengatakan memperingati hari lahir Nabi adalah bid'ah, tak usah dilawan. 1000 dalil tidak akan didengar oleh orang yang mau ber1000 dalih. Kita pakai dalil, dia pakai dalih. Jadi bagaimana caranya? Buat aja maulid arba'in 40 malam. Kalau kita kuat 40 malam, dia cuman kuat 10 malam. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Lama-lama mati dia. Tapi kalau kita yang capek, dia tetap semangat. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kita pula capek. Sekarang kita masih bersemangat. Apakah masih bersemangat? Tadi saya mulai tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 9.56. Berarti saya sudah berdiri hampir 1 jam. Ini kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi masih sanggup? Kalau saya tausiah 1 jam lagi masih kuat? Saya tak kuat.